Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat semuanya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, pastinya ya ada nih dari sebagian besar kita itu sulit untuk membagi waktu gitu ya. Belum bisa memprioritaskan waktu dengan baik, belum bisa menyelesaikan goal-goalsnya dengan tepat waktu seperti itu, dan itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri untuk menuju kesuksesan kita. Di dalam agama Islam sendiri, waktu itu udah banyak banget ya dibahas ya, karena saking pentingnya waktu itu ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan wal asri, dan demi waktu asar. Nah, apa makna ayat tersebut diawali dengan dan demi waktu asar? Allah bahkan memberikan kata-kata ada waktu gitu ya, dan demi waktu asar, artinya waktu itu sangat penting gitu ya untuk kita perhatikan kayak gitu ya, apalagi kita nih sebagai umat Islam gitu ya, ada sholat 5 waktu yang mana itu ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, itu sholat yang wajib ya. Artinya kita harus bisa disiplin nih sebagai umatnya Allah, sebagai hambanya Allah ya, kita harus bisa disiplin, kita harus bisa membagi waktu kita gitu kan, untuk beribadah dengan tepat waktu. Dari situ Allah sudah mengajarkan, menyuruh kita untuk latihan disiplin gitu ya, untuk bisa tepat waktu. Dan tentunya ketika kita bisa melakukan hal ini, maka itu akan berefek baik untuk kehidupan kita yang lain gitu ya. Misalnya untuk aktivitas kita, untuk pekerjaan kita, untuk seluruh rencana-rencana dan lain sebagainya bisa diterapkan di situ dengan kita berlatih memulai dari sholat tepat waktu gitu ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa al-waktu kasayif, waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka kita akan bisa terluka gitu ya, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Itu salah satu efek dari kita yang tidak bisa disiplin kayak gitu ya, tidak bisa memanage waktu dengan baik, karena pasti mudaratnya itu jauh lebih banyak teman-teman. Nah, ada nih tips-tips gitu ya, bagaimana kita bisa memanajemen, mengatur waktu kita dengan lebih baik gitu ya. Yang pertama, teman-teman buatlah prioritas. Nah, ketika kita sudah membuat prioritas gitu, maka kita akan lebih fokus nih untuk menyelesaikan planning-planning kita, menyelesaikan goal-goals kita gitu. Jadi teman-teman boleh memprioritaskan hal yang paling penting gitu ya. Jadi itu dikerjakan dulu. Kemudian udah ndak usah kita apa ya, eh, tidak usah menghiraukan gangguan-gangguan yang ada. Sudah fokus aja pada tujuan teman-teman. Nah, ketika itu sudah terjadi, udah tercapai, maka pasti rasanya teman-teman akan seneng banget gitu ya, seneng banget karena goalsnya bisa tercapai dan itu sangat memuaskan kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat prioritas tersebut. Yang kedua, teman-teman membuat to-do list kemenangan setiap hari. Nah, dengan banyaknya aktivitas manusia zaman sekarang ya, jadi kita perlu nih membuat to-do list kemenangan setiap hari. To-do list itu penting banget ya teman-teman ya, untuk mengingatkan, karena bisa jadi kita lupa nih, misalnya kita mau plan ini dan itu ternyata di realitanya itu terlewatkan kayak gitu ya. Jadi agar tidak terlewatkan, agar sistematis, agar semuanya bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita, maka teman-teman bisa membuat to-do list harian, ya kan? Misalnya nih, di to-do list itu bisa dalam waktu 1 hari ya, dimulai dari misalnya jam 3 pagi, teman-teman ditulis nih sholat tahajud, kemudian jam 4 sholat subuh, kemudian eh, untuk aktivitas yang lain semua udah ditulis ya. Hari ini misalnya kita mau ikhtiar apa, kalau dalam berbisnis apa yang kita lakukan, strategi apa yang bisa kita kerjakan nih pada hari ini. Kemudian kita follow up siapa aja untuk strategi marketing atau yang lainnya, teman-teman juga bisa mengecek di to-do list kemenangan tersebut. Jadi yang bisa membuat ini adalah teman-teman, karena yang menentukan goals atau keinginan dengan tujuan adalah teman-teman. Maka buatlah to-do list kemenangan teman-teman sebaik mungkin dan
Jangan lupa untuk dikerjakan sebaik mungkin ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada tugas tertentu yang paling penting. Nah, dalam to-do list tadi itu pasti nih ada poin-poin yang paling penting. Misalnya dalam berbisnis, kita ada dalam satu hari tadi ada beberapa hal yang penting. Pasti semua penting ya teman-teman ya. Tapi selesaikan dulu hal yang paling urgent dan yang terpenting. Nah, kalau dari sini itu dilihat dari sisi deadline waktunya. Kalau teman-teman punya progres target jangka pendek, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang target terdekat itu yang dilakukan dahulu, itu yang dikejar dahulu, itu yang segera diactionkan gitu kan. Ketika itu sudah selesai, maka teman-teman bisa menyelesaikan yang lain. Dan kita harus berkomitmen nih pada diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan semua to-do list kemenangan yang sudah kita buat setiap harinya. Nah, kemudian yang keempat adalah atur jam istirahat. Nah, tentunya ya, saking banyaknya aktivitas, kadang lupa waktu gitu ya, lupa waktu, tidak memberikan hak-hak tubuh misalnya untuk istirahat. Jadi boleh teman-teman nggak harus merasa berdosa ketika memutuskan untuk istirahat. Ya udah siang ini saya mau tidur 1 jam misalnya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa melakukan hal itu gitu ya. Kemudian karena kita butuh istirahat ya teman-teman ya, dan istirahat itu ada dua. Yang pertama istirahat badan, ya kan. Ketika fisik ini sudah mulai kelelahan dan sudah mengeluarkan sinyal dari tubuh kita, maka kita harus peka dan segera ya sudah, saya mau istirahat. Terima kasih wahai tubuhku, saya akan mengistirahatkan kamu, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah istirahat pikiran. Nah, dengan banyaknya aktivitas, mungkin ada problem di situ, ada perkara lain yang membuat pikiran menjadi stres, maka teman-teman perlu menaruh pikiran stres itu ya kan, menjeda atau kalau perlu dibuang gitu ya, kalau itu udah negatif banget. Jadi teman-teman perlulah menaruh hal-hal yang membuat pikiran menjadi berat, yang bisa membuat stres bahkan depresi, udah ditaruh dulu. Pikiran kita juga butuh istirahat, kita butuh tenang gitu ya, untuk bisa menyelesaikan aktivitas selanjutnya atau target selanjutnya. Nah, jadi boleh ketika pikiran sudah longgar, pikiran sudah tenang, maka hal itu ini ya eh, bisa membuat kita itu lebih cepat mencapai goal-goal kita. Tapi kalau didampingi dengan rasa stres, depresi, banyak pikiran, sumpek kayak gitu, itu akan memperlambat kinerja kita. Kemudian yang kelima adalah evaluasi berkala. Jadi kita tetap ya harus punya evaluasi gitu kan, dari apa yang kita lakukan setiap hari, apakah itu sudah menunjukkan ke arah untuk goals kita, apakah itu sudah sesuai dengan jalur rel yang sudah kita buat. Nah, seperti itu teman-teman, dari kelima hal tadi teman-teman bisa praktekkan dan teman-teman akan bisa memanajemen waktu dengan lebih baik dan bisa mencapai kesuksesan lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.